Ampun. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Li ridha ilah wal syafaatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nafsu khususan ya Allah. Al-alamah al-kabir lil hadis asy-syahir al-habib Habib Ibnu Hajar al-Asqalani. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaane sik diwacan. Alhamdulillah kabehane puji. Ngerti ya? Ora ya. Kayak kita berimu. Alhamdulillah sakabehane puji kulillahi kagunge Gusti Allah. Ala ni'amihi ing atase pira-pira nikmate Allah. Ala ni'amihi ing atase pira-pira nikmate Allah, Allahirati kang pertela kang jelas. Wal batina filan kang sama apa sing batin. Qadiman halih kang iso dimaknani riyin dhisik wahadisan lan kang anyar. Wassalatu utawi sholawat rahmat wassalam lan salam iku ala nabi ing atase nabine Allah wa ala nabi ing atase nabine Allah wa rasulih lan rasule Allah yaiku sinten Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane kanjeng Nabi wa sahbatil ladina wa sahbatil lan sahabat pira sahabat kanjeng Nabi wa sahbihi wasahbihi lan sahabate kanjeng Nabi alladzina yaiku wong akeh saaru kang padha lumaku sapa alladzina fi nusrati dinihi ing dalem nulung agamane kanjeng Nabi ing dalem nulung agamane kanjeng Nabi. Seron halih lumaku hasisan ki bisa diartike nang kene ya. Sing manang hasisan gancangan tanpa sone piye bisa diartike gancangan cepet. Wala adbaihim lan ing atase pengikute alladzina sa'aruma alladzina yaku wong akeh warisu kang padha marisi sapa alladzina sing nomor loro warisu kang padha marisi sapa alladzina ilmahum ing ilmune alladzina sing ngarep wal ulama lan utawi ulama iku warasatul anbiya dadi warise pira-pira nabi. Wal ulama utawi pira-pira ulama iku warasatul anbiya dadi warise pira-pira nabi. Akrim mulyakna sapa sira gawe mulyake ya iso membikin mulya. Akrim gawe mulya bihim kelawan al ulama warisan wa maurusan
warisan ing wong kang marisi wa maurusan lan ilmu kang den warisi warisan saking wong kang marisi wa maurusan lan saking ilmu kang den warisi. Amma ba'du anapun ing dalem sawise mengkono-mengkono sakabehane mau mulai dari alhamdulillah ila akhirih fa hadza mangko utawi kitab iku mukhtasarun den ringkas yastamilu kang mengko apa mukhtasar ala usulil adilati ing atase pokoke pira-pira dalil ala usuli adilati ing atase pokoke pira-pira dalil al hadisiyati kang bangsa hadis lil akami maring pira-pira hukum asyariyati kang bangsa syariat. Harirtu mertelake sapa ingsun hu ing mukhtasar tahriran halih mertelake temenan baluan sing babu sing apik diringkes ringkasnya iya sira supaya dadi sapa man wong ya padu kang ngapalke sapa man hu ing mukhtasar baina akronihi ing dalem antarane kanca sepadane man ya kanca sepadane man nabihan kang luhur derajate wayasta'ina lan nyuwun pitulung bihi kelawan mukhtasar sapa atalibu wong kang loro ilmu al muqtadi kang ngawiti wala yastahni lan ora sumugih anhu saking mukhtasar sapa arohiku wong kang nemen-nemeni al muntahi kang mungkasi waqat bayantu lan teman-teman mertelake sapa ingsun aqibaquli hadisin ing dalem sakwise saben-saben hadis. Bahkan pengarang ini menjelaskan setiap akhir hadis aqibaquli hadisin ing dalem sakwise saben-saben hadis man ing wong akhraja kang ngetokke sapa man hu ing hadis utawa ya bener hu ing hadis minal aimati sanging pira-pira imam. Jadi ciri khas kitab ini nanti setiap hadis itu di akhirnya disebutkan siapa yang mengeluarkan hadis. Itu belum marom itu gitu ya. Oh disebutke ada Bukhari, ada Muslim, bahkan nanti ada. Nah, di sini nanti ada penyebutan li iradati nusil ummati ya. Li iradati nusil ummati krana ngersake bagusi umat ya. Li iradati nusil ummati krana ngersake bagusi umat. Jadi ben umat ini paham mudah dan sebagainya. Fal muradu mongko sing den karepake Jadi nanti kalau dalam pembahasan hadis ini kok ada perkataan gini bisab'atin kelawan sebut imam sab'ah, fal muradu mongko sing dikarepake bisab'atin kelawan imam sab'ah, umpama hadis rawahu sab'ah. Hadis yang meriwayatkan imam sab'ah. Berarti kata-kata sab'ah itu iku Ahmadun Imam Ahmad ya. Oh berarti 7 imam itu siapa yang dimaksud dalam hadis ini? Pertama Imam Ahmad, yang kedua wal Bukhari wa Muslim. Ketiga, yang keempat wa Abu Dawud ya. Yang kelima wa Ibnu Majah, yang keenam Tirmidzi, yang ketujuh Nasa'i. Jadi nanti kalau dalam hadis itu ada akhrajau sab'ah, meriwayatkan hadis ini adalah imam 7,
Berarti yang dimaksud ya Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi dan apa? Nasai. Wa bisita, dan nanti kok nyebut sita ya, dan kelawan al muradu bisita kalau pentakbirannya ngono ya. Al muradu bisita. Sing den karepake kelawan imam 6 man iku imam ya, ada amat man iku imam, ada kang liyani sapa man Ahmad ing Imam Ahmad ya. Dan nanti kalau penyebutan sita berarti dari yang 7 yang sudah ada mengecualikan Imam Ahmad. Karena sita ya berarti cuma 6 ya. Kalau tadi sab'ah kan 7 ya, berarti nak 6 mengecualikan Imam siapa? Ahmad tadi. Oh, sita berarti Imam Ahmad tidak ikut. Wabil khamsah al muradu bil khamsah. Ya, dan kalau asal dikarepke 5 iku man ada al Bukhari wa Musliman. Ya, iku man imam ada kang liyani sapa man al Bukhari ing Imam Bukhari wa Musliman lan Imam Muslim. Oh berarti nak khamsah rawahu khamsah ya, sing ngriwayatke Imam 5. Berarti nak sing ngriwayatke Imam 5 mau mengecualikan sapa? Bukhari Muslim ya. Waqat aqulu lan teman-teman ngucapake sapa ingsun, tapi kadang musannaf ini mengatakan gini, waqat aqulu lan teman-teman ngucapake sapa ingsun al arba'atu wa Ahmad. Kadang ya saya menyebutkan dengan ucapan apa? Imam 4 dan Ahmad. Gitu loh. Imam 4 dan siapa? Ahmad. Nah. Jadi kadang menyebut khamsah, kadang menyebut apa? Arba'ah wa Ahmad. Nah, jadi bahasanya musannaf gitu, pengarang ini. Sedangkan sekarang yang 4 itu siapa? Nah, arba'ah wa Ahmad kan berarti 5. Ya, arba'ah sama arba'ah papat, Ahmad siji berarti kan 5. Nah saiki sing arba'ah itu siapa? Wabil arba'ati lan utawi al muradu bil arba'ah. Nanti tafsirannya ngono. Apa sing disimpen sing mahdhufun. Wabil arba'ati lan utawi sing den karepake kelawan imam kang papat ya. Iku man wong ada kang liyani sapa man as-salasata ing 3 al awal kang kawitan. Al-awal apa? Kang kawitan. Berarti sab'ah sing kawitan sapa? Ahmad, Bukhari dan apa? Muslim. Berarti mengecualikan itu. Yaitu yang disebut apa? Arba'ah. Berarti kalau mengecualikan Ahmad, Bukhari, Muslim, yang disebut arba'ah siapa? Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai. Nah, itu. Oke. Wa bisalah satilan utawi imam kang telu, wa bisalah satilan utawi imam kang den telu ya. Al muradu bisalah sati. Utawi sing den karepake imam telu iku man wong ada kang liyani sapa man hum ing salasa wa adal akhir lan kang liyani sapa man wa adal lan kang liyani sapa man al akhira ing kang akhir. Dan nanti yang disebut dengan imam 3 ya, ini adalah mengecualikan tadi yang awal 3 tadi ya, wa adal akhir. Maka di situ dikatakan 3 itu yang mereka adalah yang pertama tadi dan kecuali yang akhir. Berarti yang pertama itu adalah Ahmad. Ya, gitu ya. Cara memahaminya seperti itu. Wabil mutafakun alaih, wabil mutafakin alaih, wabil mutafaki. Ya. Nah, ana alaih tambine ilang. Wabil mutafaki lan utawi sing den karepake kelawan mutafakin. Apa alaihi al iku al Bukhari Muslim. Jadi, ada hadis yang meriwayatkan dengan bahasa mutafakun alaih, berarti itu siapa? Bukhari Muslim. Wis toh hadis apapun kok menyebut dengan mutafakun alaih itu yang disebut adalah
Waqat la adkuru ma'ahuma ghairahuma waqat la adkuru lan teman-teman orang nuturake sapa ingsun ma'ahuma ing Bukhari Muslim ghairahuma ing saliyane Bukhari Muslim wa ma lan perkara ada kang liyane apa man dalika ing mengkono-mengkono mau ya bisafah tadi bahwa mubayyinun dalika ing mengkono-mengkono al muradu bisafah mau ya dalika ing mengkono-mengkono al muradu bisafah bahwa mengkono tema iku mubayyinun dan jelasake wasame. Jadi engkau nak rano masuk dalam sab'ah tadi, imam sab'ah, maka pengarang ini akan nyebut namanya. Ya, yang terkenal kan sab'ah ini tadi. Jadi hadis itu ya sab'ah ini tadi. Itu sab'ah ini sudah terkenal apa? Kesahihannya. Dan nanti kalau yang meriwayatkan hadis bukan dari sab'ah, maka ciri khas Bulughul Maram akan menyebut namanya langsung. Wasame tulan ngarani sapa ingsun hu ing muhtasor. Wah, sembuh mau kan nggih dhewe iki. Wasame tulan ngarani sapa ingsun hu ing muhtasor Bulughul Maram ing aran Bulughul Maram min adillatil ahkam yaiku netepi pira-pira dalile min adillatil ahkam ya. Kang netepi pira-pira dalile pira-pira hukum. Wallaha mong ing Allah as'alu nyuwun sapa ingsun Allah yaj'ala ento ora ndadekke sapa Allah ma ing perkara alimna kang weruh sapa ingsun alaina ing atase kita wabala lan apa kuwi apa artine bala ki sing apik ya. Jadi bahasanya ki supaya ilmu yang kita pelajari ini menjadi bermanfaat ya. Kemudian apa? Ternyata tidak ada dampak yang jelek bagi kita. Karena dalam tafsirnya nanti wabala itu di sini dikatakan huwa Abdullah wabala nomor 9. Syiddatul fil hisab wa saqalam fil auzan. Jadi orang ngabut-ngabuti. Jadi enggak menjelekkan. Ya dilewati sik nang. Wa ayyarzuqana yen ta paring rezeki sapa Allah nak ing kita al amala ing ngamalake bima kelawan perkara yurdihi kang ridhoni sapa Allah wa ing masubah yurdi kang ridhoni ing ma ya kang ridhoni sapa Allah wa ing ma subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita thaharah. Yes. Sekarang kita membahas pertama tentang apa? Thaharah. Kitab Thaharah utawi iki kitab iku mertelakake sesuci. Thaharah yang artinya sesuci. Babul miyah. Babul miyah utawi iki bab iku babul miyah nerangake bab tentang pira-pira banyu. Kitab Thaharah yang pertama dibahas adalah tentang apa? Air. An Abi Hurairah ta saking Abi Hurairah radhiyallahu an kala ngendika sapa Abi Hurairah kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri ing dalem jelasake banyu segara ya. Nah dalam anunya gini penafsir dalam maksudnya as'alu fil bahri. Jadi saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang apa? Air laut. Ilbar yang dalam masalah banyu laut. Jawabannya Kanjeng Nabi piye? Huwa utawi bahar. Iku at-tahuru ma'uhu. Iku at-tahuru suci. To nyucikake so. Iku at-tahuru suci to nyucikake apa ma'uhu banyune bahar. Wal hilu lan halal apa maitatuhu batange bahar akhroja ngetokake ku ing hadis sapa al arba'atu imam papat wa ibnu abi syaibah lan ibnu abi syaibah
walabdu taila fatih hadis iku lahu keduwe Ibnu Abi Syaibah iku lahu keduwe Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Huzaimah lan Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa rawalan ngriwayatake ku ing hadis sapa Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Jadi menurut Abu Hurairah ya nate suatu saat Rasulullah itu ditangkleti ditanyakan tentang hukum apa air laut. Ya Rasul, air laut itu gimana menurut pandangan jenengan? Dijawab oleh Kanjeng Nabi, huwa at-tuhuru ma'uhu wal khillu maitatuhu. Jadi air laut itu adalah air yang suci dan menyucikan. Wes toh, walaupun bahasane ketoke keruh ya, mungkin banyak bahasane sampah, banyak apapun, maka kotoran-kotoran yang ada di air laut ini tidak bisa menjadikan air laut itu najis. Cuma ya jenengan delok-delok ngoret ngono langsung ke wudu sing ngono ya maneman mukane jenengan. Walaupun hukumnya apa? Suci, tapi kan dia delok-delok to, mosok sampah ngono terus ono apa? Bekas softtek barang ngono ke wudu ya monggo ra gelem ampuh wae jenengan gitu. Jadi suci mensucikan. Wal khilu maitatuhu, bangkainya yang dihasilkan dari air laut itu pun hukumnya apa? Halal. Nak halalnya halal. Masalah nanti baik dikonsumsi atau enggak itu tergantung daripada fisiknya. Nak hukumnya tetap apa? Halal. Jadi banyune yo suci, segala bangkai atau mohon maaf ikan yang mati di air laut itu adalah apa? Tapi yang memang betul-betul air laut ya, binatang yang hasil dari apa? Kalau dari sesuatu yang baru bukan dari air laut ditaruh di air laut ya tetap najis, tidak boleh. Kayak umpama ono apa pitik. Itu kan pitik bukan asli daripada apa? Iwan laut. Habitat laut. Kok mati nang laut ya berarti tetap apa? Nah, itu yang dimaksud itu betul-betul habitat laut. Gitu ya. Itu. Oke. Karena ada perdebatan. Karena pulau laut piye, Pak? Itu ada sebagian ulama itu nanti gini, kalau yang di darat haram berarti yang di situ pun juga haram. Prinsipnya ngono. Ya, jadi pulau nang darat ya haram, berarti nang laut ya apa? Itu cara mandangnya. Buat tuhuru ma'hu, sehingga air laut itu hukumnya adalah suci dan bangkai yang betul habitat dari laut itu adalah apa? Wa an Abi Sa'id lan sange Abi Sa'id Al-Khudri kan bangsa Khudri radhiyallahu an qala nabika sinten Abi Sa'id qala Rasulullah qala nabika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Innal ma'a sak temene banyu iku tahurun suci la yunajjisuhu ora najisake eman la yunajjisuhu kang ora najisake eman apa seon suci-suci akhrajan atake kuwi nganti saka salatan satun Imam Elu wasohaha lan nyohehake kuwi nganti sapa Ahmad Imam Ahmad. Nak menurut Abu Sa'id Al-Khudri ya Rasulullah nanti dawuh bahwa air itu ya suci. Jadi sifat air itu sendiri sebenarnya adalah apa? Suci. La yunajjisu syai'. Jadi segala sesuatu tidak bisa menjadikan air itu najis. Gitu loh. Sifat awalnya. Dan nanti kalau sudah terkontaminasi baru ya, ini beda lagi. Sudah apa? Ada campuran sesuatu yang baik. Nah, sifat air itu sendiri sebenarnya apa? Suci. Sehingga memang yang paling jeli itu ya Imam Syafi'i dalam menghukumi air itu. Nah, bahasanya syarat itu paling sulit Imam Syafi'i. Karena nanti beliau mengkelompokkan bermacam-macam air tadi untuk apa? Melihat kesucian air. Padahal imam-imam yang lain sederhana. Ya, dengan argumen ya dibuktikan dengan apa? Perilaku Rasulullah juga. Itu Imam Syafi'i
panjenengan mandi junabat itu kalau pakai ember gitu, tapi tidak ada air yang taruh yang ngalir ke ember itu, terus Anda mandi nyiprat nang ember, sedangkan air yang di ember kurang 2 tolak itu mutan najis itu. Wangele sapur itu. Nah saiki nek awake dhewe nang hotel kan golek banyu akeh yo wangel ta. Nah ini tadi. Tapi nanti dengan standar hukum yang lain bahwa kalau memang sifat, warna, bau tidak berubah ya tidak jadi masalah. Ini lebih meringankan hukum kan gitu ya. Walaupun kenapa? Cipratan bekas apa? Mandi atau bekas apa? Kan gitu. Untuk Imam Syafi'i betul-betul detail. Jadi kan wudu, netes teng tangan sing digawe itu air yang mau kena ke muka itu berarti sudah mustamal. Mutanajis atau mustamal karena kena apa? Bekas daripada untuk bersuci. Sampai segitu. Gitu Imam Syafi'i. Nah yang lainnya tidak sampai karena apa? Karena warna baunya tetap sama. Ya Allah, sampai segitu. Makanya di sini hukum awal itu air sebenarnya adalah apa? Suci. Oke. Wa an Abi Umamah lan saking Abi Umamah Al-Bakhili radhiyallahu an. Kala ngendika sapa Abu Umamah, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a sak temene banyu iku la yunajisu ora la yunajisu iku ora najisake hu ing ma apa seon suwi-wiji. Kemudian dikuatkan dengan hadis ini. Kalau hadis yang pertama masih agak ragu kan gitu ya. Iku la yunajisu ora iso najisake hu ing ma apa seon suwi-wiji illa ma angin kejaba hola bakang rindih apa ma ala rihihi. Hola bakang rindih apa ma hola bakang rindih yang merubah ya. Hola bakang rindih ala rihihi ing ambune ma nih au ta'mihi utawa apa rasane ma au launihi utawa apa warnane ma ya. Jadi innal ma'a sak tepene banyu iku la yunajisu ora najisake hu ing ma apa seon suwi-wiji illa. Jadi kalau dalam hadis ini bawahnya dikasih penambahan illa. Kalau atas tadi tidak ada. Sampai berhenti saja. Illa angin kejaba illa ma angin kejaba perkara gola bakang lindih apa ma ya. Gola bakang lindih apa ma ala rihi ing atase ambune ma ya. Ala rihi ing atase ambune ma. Au ta'mi utawa rasane mah au launihi utawa apa warna. Akhrajan tabehu ing ati sapa Ibnu Ibnu Majah wa dha'afalan dhaifake hu ing ati sapa Abu Hatim walil baikilan iku kedue Imam Baihaqi al-ma'u utawi banyu iku tahurun suci. Jadi menurut sumber dari Imam Baihaqi menyampaikan tahurun alma utawi dawu alma utawi banyu iku tahurun suci ila angin lamuno ila intaghayyara angin lamuno dadi owah ila intaghayyara angin lamuno dadi owah ila intaghayyara angin lamuno dadi owah apa rihuhu ambune ma apa rihuhu ambune ma au ta'muhu utawa rasane ma au launuhu utawa warnane ma binajasaten ya binajasatin kelawan sebab kena najis ya binajasatin kelawan sebab najis tahdusu kang anyar teko apa najasah tahdusu kang teko anyar teko apa najasah tahdusu kang anyar teko apa najasah fihi ing dalem ma. Oke. Nah, ini kesimpulan yang sempurna di sini. Jadi dari Imam Abi Umamah Al-Bakhili meriwayatkan bahwa beliau pernah berkata Rasulullah nanti dawuh air itu tidak akan bisa najis kecuali ilah ya ada sesuatu yang baru yang merubah ya dzatiahnya apa air yang merubah dzatiahnya air. Nah kemudian yang merubah itu apa? Pertama adalah baunya berubah, yang kedua apa? Rasa, yang ketiga apa? Warna. Iya. Ya, warna. Dan nanti kalau air itu sudah berubah bau, rasa atau warna, maka air ini
bahasanya sudah tidak suci lagi. Tapi bukan berarti tidak suci tidak bisa digunakan yang lain, bisa. Tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Paham ya? Yang tidak bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Tuh contoh kopi. Ya. Kopi itu kan semula sifatnya air kan jernih. Paham ya? Kemudian apa? Dikai apa? Kopi. Rupa berarti baunya sudah apa? Berubah. Warnanya apa? Berubah. Cuman dikai gulone berarti rasanya apa? Air itu berarti air kopi itu sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci, tapi bisa dikonsumsi. Ini permasalahannya digunakan untuk bersuci, ya. Nah, tidak semua yang tidak bisa digunakan bersuci bukan berarti air itu sudah tidak bisa digunakan manfaat yang lain. Enggak, berarti masih bisa dimanfaatkan untuk diminum. Katakan kayak air mustakmal, ya, atau air yang apa tadi? Yang apa tadi mustakmal kemudian mutanajis, ya, itu memang untuk bersuci sudah tidak bisa, tapi masih bisa digunakan untuk yang lain. Ini yang perlu dipahami. Makanya bagaimana memanfaatkan air yang bahasanya digunakan bersuci tidak bisa, tapi masih bisa digunakan untuk yang lain, bisa untuk nyirami dan lain sebagainya. Ya, yang di sini yang dipertanyakan itu yang tidak diperbolehkan ya adalah untuk bersuci, wudu. Berarti tidak boleh menggunakan air yang sudah berubah tadi atau apa tadi. Nah, kecuali nanti dalam fikih itu dikatakan perubahan yang terjadi secara alamiah, bukan karena sesuatu yang baru datang. Kalau ini kan illa ma ghalaba, sesuatu yang baru apa? Datang. Nah, perubahan alamiah, maka air itu tetap apa? Suci. Gitu. Contoh, ya di rawa-rawa itu semula jernih. Tapi karena sekarang banyak apa? Ganggang, lumut, akhirnya berubah warna apa? Hijau. Perubahan alamiah. Tidak jadi masalah. Berarti itu masih tetap digunakan apa? Oke. Maka di sini dikatakan kalau sudah berubah tadi, nah 3 itu sempurna. Warna 3 ini berarti menunjukkan air tadi sudah tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nanti batas minimal itu 2 perubahan. Batas minimal, nak tahu sempurna. Ya, batas minimal itu nanti apa? Warna, bau, warna. Cuma 2 aja, tidak 3. Kemudian dalam Imam Baihaqi meralatkan al-ma' tuhur. Asalnya air itu suci, kecuali kalau ada yang merubah bau, rasa, warna. Binajasatin tahdusufi, dengan najis yang baru. Maka di sini katakan, hukum awal air itu adalah segalanya adalah apa? Suci. Kecuali kalau nanti sifat daripada air itu apa? Oke. Karena jangan nambah-nambah yang ya. Berarti bekas kumbah-kumbahan kayak mustahil. Karena sudah berubah warna, bahkan baunya sudah dirusak. Ya, gitu ya. Oke, berarti air yang bekas apa tadi cucian itu tidak bisa bersih. Air itu tidak suci. Bisa suci nanti kalau dia itu bergabung dengan air yang banyak. Bergabung dengan apa? Air yang banyak. Gitu. Kalau belum bergabung masih individu, walaupun seember tapi warnanya sudah keruh, butek, apalagi ada bekas deterjen lah. Oh ini berarti sudah mustahil. Ana setengah kayak saya. Oke. Wa an Abdullah ibnu Umar wa an Abdullah lan saking Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an qala ngendika sapa Abdullah ibnu Umar. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, idza kana nalikane ana apa alma'u banyu kullataini iku rong kola lam yahmil mongko ora ana lam yahmil mongko ora ana lam yahmil ya. Mongko ora nanggung apa mak al khobasa lam yahmil mangko ora nanggung ora ta ora nggowo ya lam yahmil mangko ora nanggung ta ora
nggawa apa mah al khabasa ing najis. Maka dalam hadis ini dikatakan kalau air itu lebih dari apa? Dua kolah, minimal 2 kolah, maka air itu tidak najis. Wafilam den lan ing dalam siji lafaz lam yanjus mongko apa dawuh lam yanjus. Ya, lam yanjus iku ora najis apa ma akhrajan riwayatake ing hadis sapa al arba'ah wa sahahalan nyohehake ing hadis sapa Ibnu Huzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban. Nah, inilah yang digunakan landasan hukum Imam Syafi'i. Ya. Jadi kalau air itu ternyata ada berapa tadi? 2 kolah. Berarti air itu apa? Walaupun nanti berubah warna, ya. Ini tahu tetap air itu apa? Suci. Maka tadi yang bisa menjadikan air yang mustakmal bisa menjadi suci itu kalau bercampur dengan air yang makanya konsep orang-orang dulu itu kalau bikin kolah kan sebelum masuk itu pasti ada untuk pencucian kaki yang ada airnya terus mengalir terus itu memang kalau lebih 2 kolah ya Anda nggak bisa protes kan itu ya, itu diperbolehkan lebih dari berapa tadi 2 kolah. Dan nanti yang jadi pertanyaan itu kan 2 kolah tadi, standar 2 kolah itu tadi. Berapa liter? Itu nanti dalam bab fikih dibahas itu nominalnya sampai seberapa. Ya. Ada yang menyatakan nah dari segi ukuran sih 1 hasta persegi, ya 2 hasta persegi itu, atau ada yang menyampaikan 60 atau 70 cm persegi. Ya, air yang penuh seperti itu berarti itu sudah lebih dari apa? 2 kolah. Nah, kipikannya itu ketoke piro ya? 116 liter. Jadi demikian terapi 100 berapa? 16 liter itu sudah menunjukkan bahwa air itu sudah masuk air berapa? 2 kolah. Ya. Ini di sini dikatakan gitu. Ya. Ternyata ya, itu sudah masuk kategori 2 kolah yaitu 100 berapa? 16 berapa? Liter. Ini di sini dikatakan ya, untuk ukuran air 2 kolah ya, Imam Nawawi itu 1774 liter. Nah, ini berukuran rusuk kurang lebih ya tadi 55 cm. Tapi yang standar tadi adalah yang sering dijadikan standar hukum itu adalah 216, bukan 116 ya, 216. Nah, Imam Syafi'i Imam Nawawi 174, Imam Rafi'i 176, ulama Irak 255. Nah, mayoritas ulama 216. Nah, kalau ukuran tangan tadi kurang lebih 55 cm apa? Berarti 60 lah per titik gitu. Itu yang disebut dengan apa? 2 kolah. Makanya kalau kolah-kolah dulu itu yang dibuat membersihkan kaki itu apalagi ada sedikit walaupun ngalir terus atau takarannya lebih dari 216 liter, oh berarti walaupun bekas kaki kita, bekas si A, si B, si B, si C, tetap air itu disebut 2 kolah. Nah, kalau sudah air 2 kolah, maka air itu tidak bisa kena najis. Kecuali kalau memang nanti betul-betul perubahan warna, bau itu kelihatan banget. Ternyata ada anak kecil berak di situ. Itu kan baunya bukan main, atau di situ. Itu kelihatan banget. Nah, itu sudah lain lagi itu urusannya. Berarti Imam Syafi'i menggunakan hadis dari Abdullah bin Umar yang tadi bahwa air yang ada nominal 2 kolah tadi, maka air itu ya tidak ada najis. Wa an Abi Hurairah lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatasil ahadukum bil ma'i adaim la yatasil ojo atus
la yatasil ketika sapa Rasulullah ing dawuh la yatasil ila akhirih la yatasil aja atus la yatasil ora kena ya iso la yatasil aja atus utawa ora kena atus sapa ahadukum salah sijining sira kabeh sapa ahadukum salah sijining sira kabeh fil ma'i ing dalem banyu ada ini kang meneng alda ini kang meneng fil ma'i kang fil ma'i ing dalem banyu ada ini kang meneng ya wa ada ini kang meneng wa hal utawi ahad wa utawi ahad iku junubun wong kang junub iku junubun wong kang junub. Makanya nak adus junub itu lebih baik itu ada keran sedikit walaupun ngalir yang lemper mau ono saya. Jadi jangan air yang diam, usahakan apa serani sih walaupun kecil tetap ngalir netes tengah ember yang itu yang paling sempurna. Kira panjenengan ya walaupun nanti memang Rasulullah pun dalam satu kesempatan tuh mandi dengan istrinya ya dengan air yang itu tadi. Akhirnya kan jadi perdebatan kan di sini. Satu sisi ada perintah kening, tapi satu sisi realitanya Rasul pernah mandi bersama dengan apa? Istrinya dalam mandi apa? Berarti kan sudah kena dulu. Akhirnya ini yang jadikan apa? Oh, enggak apa-apa dan bilang. Tapi kalau melihat hadis ini ya memang betul orang junub itu kalau mandi jangan air yang mengenang yang kurang dari 2 kolam, apalagi kurang dari 2 kolam. Tapi nak menggenangnya banyak, kolam renang no problem. Karena ini apa? Nominalnya apa? Banyak. Nah banyak itu tidak ada problem. Akhrajan ngetake kowe ngantos sapa Muslim Imam Muslim walil Bukhari lan iku kedua Imam Bukhari utawi lafaz la yaqulanna ahadukum. Utawi lafaz la yaqulanna ahadukum la yaqulanna ojo ya la yaqulanna utawi dawu la yaqulanna ojo nguyuh ya la yaqulanna ojo nguyuh temen la yaqulanna ojo nguyuh temen sapa ahadukum salah sijining sira kabeh la yaqulanna ojo nguyuh temen sapa ahadukum salah sijining sira kabeh fil ma'i ing dalem banyu ada ini kang anteng to kang meneng yaiku alladzi yaiku banyu badali sangka dae alma adaim alladzi yaiku ma banyu la yajri tajri apa yajri ya la yajri kang ora lumaku apa alladzi la yajri kang ora lumaku apa alladzi kan isine banyu mau alladzi yaiku ma kan ya. La yajri kang ora lumaku apa alladzi summa yantasilu nuli adu sapa ahadukum fihi ing dalem alladzi wali muslim lan iku kedua Imam Muslim minhu yaiku dawuh minhu yaiku minhu orang fihi tapi apa minhu ya nah Bukhari fihi ya nah Imam Muslim bahasane minhu wali Abi Dawud lan kedua Imam Abu Dawud wala yatasil fihi minal jinabat wala yatasil lan ojo atu sapa adukum wala yatasil lan ojo atu sapa adukum fihi ing dalem alma ad-daim dhuwur iki fihi ing dalem alma ad-daim minal janabati sangka jinabat. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah, janganlah mandi salah satu di antara kalian di dalam air yang diam. Sedangkan mandinya tadi mandi apa? Karena junub itu kan untuk membersihkan hadas besar. Beda kalau mandinya bukan mandi apa? Junub. Konsep mandi tak selain junub atau selain mandi sunnah itu kan yang penting bersih. Tapi nak mandi junub tidak bisa, ya karena ini tuh menghilangkan hadas apa? Besar. Makanya itu ada syarat air yang menggenang yang sedikit tadi itu khawatir ya. Dan dalam hadis yang lain dikatakan jangan kencing, berarti disunahkan Anda itu kalau ada air menggenang jangan kencing, apalagi airnya apa tadi sedikit. Itu banyak rahasianya, diantaranya tempat yang air yang menggenang itu kesukaannya jin. Kami
Nah, rasional berpikir sih kalau guru saya dulu bilangnya ya kasihan kalau ada binatang pada air yang nah dunia ini kodal kabeh biasanya kan gitu ya. Semaput. Jadi kayak jadi indrin ya jenengan. Cuman bermancing kok. Nah itu yang jadi permasalahan kono. Jadi kasihan terhadap apa? Binatang yang di situ. Yang ketiga ya memang kasihan kalau ternyata setelah Anda kencingi nanti ada orang yang pengen mengkonsumsi atau digunakan untuk bersuci. Padahal airnya apa? Beda kalau mengalir. Karena kalau mengalir itu berarti itu lepas tadi. Jadi sunah sekali. Makanya hati-hati ya nak nguyuh barang banyu sing mengenai. Dungone tenan aku. Karena memang jin suka ada seperti itu. Oke, kemudian nah menurut Imam Bukhari seperti itu. Cuma dari redaksi hati saja yang kadang ada perbedaan. Ya. Oke, berarti hukum awal air itu adalah suci, ya kecuali ada sesuatu yang baru yang merubah apa tadi? Kemudian yang kedua mengecualikan kalau air itu nominalnya berapa tadi? 2 kolah. Kalau air 2 kolah tetap hukumnya adalah apa? Suci. Kemudian di sini juga disosialisasikan bahwa kita itu pada saat mandi junub sebaiknya mandi dengan air yang apa? Ya, jadi walaupun sedikit sehingga prakteknya itu ada ember kerannya tetap ya, itu maksimal. Ya, apalagi kadang kan air kalau nang ember wis dicikuk kan yang semula 2 kolah jadi apa? Sudah berkurang. Gitu. Ini penting banget soalnya ini yang menjadikan satu standar mandi Anda itu benar atau tidak. Karena berpengaruh kalau mandinya sudah benar, berarti ibadah-ibadah yang lain nanti bisa dijalankan. Tapi kalau permasalahannya pada saat nanti mandinya ini sudah tidak benar, ya berarti kita sholat kita ini ya, akhirnya nanti cara penyelesaiannya mandi yang tidak benar ya dengan mandi-mandi selanjutnya, kan gitu ya, mandi apa selanjutnya dengan sunah dan sebagainya. Ono sing takok ya? Ya, monggo. Niku kan mau bau warna kali rasa. Niku kalimatnya niku dan atau menggunakan kalimatnya itu atau kan dan niku kan berarti sedoyone tiga-tigane. Tapi nek atau kan mboten mutlak tiga-tigane. Niku pripun? Mungkin mau sampun ini sebenarnya yang dua itu atau. Jadi di situ dikatakan ala rihihi au ta'mihi au launihi. Berarti minimal itu 2. Makanya tadi saya bilang kan minimal itu tidak harus 3. Minimal apa? 2. Nah, 2 itu yang standar awal adalah bau. Sedangkan yang 2 nanti itu bisa rasa, bisa warna. Bisa salah satu. Jadi berarti 2 itu sudah mencukupi merubah warna air. Kok ojo meneh telu. Paham ya? Jadi maka di situ hadisnya itu mengatakan menggunakan apa tadi? Ala rihihi au ta'mihi au launihi. Kata-katanya adalah au. Kalau au itu adalah atau, bukan wa bukan. Ya, wa itu kan dan. Makanya tadi, tapi yang pertama rih dulu. Ya, ala rihihi. Ya, berarti adalah apa? Bau. Ya, setelah bau tadi au ta'mihi atau apa? Rasa. Au launihi atau apa? Makanya akhirnya apa? Dari 3 ini tadi, itu kalau satu tok tidak kuat. Paham ya? Satu tok itu belum bisa merubah air itu menjadi apa? Kecuali kalau memang banget walaupun sisita tapi betul-betul maksimal. Ya. Oke, saya contohkan sekarang. Nah Anda bernyuci dengan air bersih, kemudian ternyata gilasan yang terakhir itu Anda ngasih pengharum, ya, ngasih pengharum, baunya kan betul-betul apa? Harum, betul-betul harum, kan? Nah, sekarang cucian yang seperti ini itu suci enggak? Kan gitu yang jadi pertanyaannya. Kenapa? Karena air tadi sudah berubah apa? Baunya.
ribet ternyata. Nah, akhirnya maka dulu ada cara nyuci syar'i bahasanya. Sekarang kan ono laundry syar'i ya ini kan. Nah, nak pengen laundry syar'i, nyuci syar'i, itu yang penting pertama itu dengan metode bener sih. Setelah bener mau dikasih pewangi, mau ngasih api, no problem. Tidak jadi masalah. Tapi pencucian pertama harus apa? Bersih. Bener sih. Sehingga, nah pencucian pertama kan yang penting kan dari air yang suci. Masalah nanti belum wangi dan apa tidak jadi masalah. Yang penting caranya nyuci apa? Benar. Suatu saat coba Anda praktekkan nyuci dengan menggunakan mesin cuci. Nah, itu betul-betul harus praktekkan. Nah kalau nyuci ini jelas suci ini orang jangan air ngalir di anu terus kok. Nah suatu saat gitu. Nanti berumah tangga pasti jenengan mengandalkannya mesin apa? Cuci. Dan itu makanya kalau mesin cuci itu kan konsepnya kan gini. Pertama baju ini dimasukkan, kan dikasih nah, sekarang jadi pertanyaannya banyak enggak airnya? Kan gitu kan enggak ada dua pola. Gitu loh. Dan kemudian itu kan diputar. Setelah itu kan cucian pertama itu kan kotor semua. Iya kan? Kemudian air yang pertama apa? Nah air yang kedua itu air yang suci, bersih kan? Paham ya? Nah, setelah air kedua ini tadi bisa saja Anda masuk dalam penggilasan. Paham? Masuk apa? Tapi dengan menggunakan apa? Air yang baru. Air yang baru yang bersih, yang bersih itu kalau bisa tetap ada airnya ngalir dulu. Itu kan tetap ada masukan itu. Itu kalau saya gitu prakteknya. Ada air yang ngalir terus, tetap diputar yang kedua kalinya, itu sudah tidak keruh sekeruh yang pertama. Berarti yang kedua ini sudah menggunakan air apa? Bersih. Sehingga cucian yang kedua dari mesin cuci itu sebenarnya sudah sesuai kriteria. Nah sekarang ternyata Anda tambahi lagi, maka pewanginya itu naruhnya di akhir. Paham ya? Naruhnya apa? Jangan ditaruh di pertama. Pada saat ditaruh di akhir itu maka cucian itu tetap apa? Suci. Tapi yang jadi permasalahan kalau naruhnya masih apa? Di awal. Sedangkan pencucian tadi belum sempurna. Atau gini, jenengan praktek dulu pokoknya nyuci pakai air bersih dulu. Ya, yang penting nak berasa kita pokoknya ngalir bersih, setelah itu dikum. Pengukuman ini tidak jadi masalah walaupun nanti bau warna berubah. Tapi tadi sebelum masuk kumkuman sudah apa? Dicuci dengan air yang apa? Nah, dimasukin kumkuman, nanti dengan setelah itu mau sabun lagi. Loh, namanya nyuci kan tidak harus sabun, Pak. Sabun ini kan cuma untuk memaksimalkan apa tadi? Biar hasil cuciannya apa? Maka dalam bahasa ini penyebutannya adalah au, bukan wa. Bukan wau, tapi apa? Au, atau. Sehingga perubahan satu pun kalau itu maksimal itu juga bisa merusak apa? Gitu. Apalagi kalau apa berarti dua. Nah, apalagi tiga. Sekarang gini, ini realita. Saya itu punya murid senangnya nakok ke hal-hal yang bagi saya itu kalau saya sudut pandangnya itu oh berarti ini hatinya itu kurang mantepan. Orang mantepan itu kacau. Pak, contoh saya sudah BAB, habis BAB saya cebok sudah. Tapi saya nyium bau tangan saya kok masih ada bau apa? Kotoran. Apakah tangan saya masih najis? Paham nggak rasanya? Nah, kadang kita dulu anak kecil kan kan dia malu. Tapi fisiknya najis sudah tidak ada. Ini bukan air loh. Ini tidak bicara air. Ini bicara tentang apa? Najis. Tapi fisiknya najis sudah apa? Tidak ada. Fisik najis tidak ada. Warnanya juga tidak ada. Baunya apa? Itu nanti dimaafkan. Atau sebaliknya, bau sudah tidak ada, fisiknya sudah tidak ada, warnanya masih. Kadang kan gitu ya. Ono mulai koyo umpama ya. Itu pun nanti bahasanya dimaafkan. Nah, nanti kalau dua-duanya masih ada, bau minimal kok fisik ada. Ini jelas tetap najis. Sekarang kan jadi pertanyaan fisik sudah ada aja umpama. Kemudian salah satu atau dua ini masih ada bau dan warna, itu berarti masih ada najisnya.
paling tidak salah satu ini. Kadang akhirnya pada saat dia jebol, fisiknya sudah tidak ada, warnanya tidak ada, tinggal apa tadi? Ya berarti itu sudah dimakan. Gitu loh. Kayak Anda makan apa lele, kan itu ya. Ternyata kan kadang baunya kan, tapi fisiknya udah tidak ada, warnanya, ya sudah, itu sudah suci. Itu kalau najis, kalau air beda. Air tadi kan ini. Nah, kecuali perubahan yang sifatnya apa lagi? Alamiah yang terjadi pada air itu sendiri, itu tidak jadi masalah. Jadi dalam hadis ini adalah atau. Jadi makanya kok nyebut dua, wah maksimal banget. Ya, nah satu memang nanti dilihat perubahannya itu maksimal atau enggak. Kalau maksimal ya walaupun satu tok ya tetap najis, ya. Tapi saya kira yang ada benda najis itu tetap ya paling enggak 3 ini ada. Katakan air suci, kopi, semua kalau dicaret itu air putih itu suci. Dikasih apa tadi? Perubahannya pasti rasanya, baunya, apalagi warna. Gitu. Jadi ono telu ya berarti itu bukan lagi suci. Gitu. Maka nanti dikelompokkan lagi air itu ada air apa? Air yang suci, yang itu ya, air yang mustakmal, air yang bukan najis, ya, air yang apa? Kena najis atau air yang sudah digunakan untuk jadi itu adalah apa tadi? Berarti nak bahasa kita ya tahu tadi, bukan dandan itu. Nak dandan kan satu paket. Jadi harus semuanya nak dan itu. Nak au itu. Maka saya tadi di awal bilang dua itu aja sudah muribah. Gitu. Dua aja sudah lah. Nak mengikuti 3 syarat itu ya sempurna. Sempurna perubahannya sehingga air itu sudah tidak bisa digunakan untuk apa? Tapi jangan disebut air itu najis ya, dia ya. Soalnya ya tidak bisa digunakan untuk bersuci gitu. Soalnya nanti yang mengenai air itu tidak semuanya sesuatu yang najis. Kopi itu tidak najis. Kopi kan sesuatu yang suci kan? Masuk pada sesuatu yang suci. Air itu semua kan suci. Kopi apa? Suci. Masuk tapi merubah warna air gitu loh. Sehingga bukan disebut air najis. Air najis tidak bisa kalau dikonsumsi. Jadi yang tidak bisa itu tidak diperbolehkan digunakan untuk bersuci. Gitu loh. Ya. Kalau disebut air najis saya kurang pas benar-benar. Gitu. Tapi air itu sudah tidak bisa digunakan untuk apa? Bersuci. Katakan najis itu enggak Allah jangan membeli barang najis. Ada lagi? Monggo. Ya, nak ana sesuk neh berarti tekan hadis piro iki? 6. Selesai. Sifatnya diskusi ya sampai aja. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kok di Indonesia ini.